Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Nabila dari kelas 10 IPA 5. Saya Risma Maulina dari kelas 10 IPA 5. Saya Risma Nazila dari kelas 10 IPA 5. Saya Sofia Salsabila dari 10 IPA 5. Di sini kita akan membahas metodologi ilmiah. Nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Warna putih adalah busa atau limbah yang hampir mirip dengan limbah yang berada di lingkungan sekitar Cikande. Dari gambar di atas, jika kalian ingin meneliti judul penelitian, apa yang akan kalian angkat? Kenapa kalian memilih judul tersebut? Buatlah rancangan percobaan yang hendak kalian lakukan. Judul penelitian yang kami angkat dari peristiwa di atas adalah pengaruh pencemaran limbah deterjen pada sungai. Alasannya, karena busa yang berwarna putih disebut deterjen. Deterjen itu diduga berasal dari endapan di dasar sungai dalam waktu yang lama. Kemudian terangkat saat terjadi turbulensi di bawah pintu air. Busa tersebut muncul setelah sebelumnya petugas melakukan pembukaan pintu air untuk kegiatan pembersihan. Rancangan percobaan. Hasil observasi. Perairan sungai atau rawa yang tercemar, limbah deterjen dapat memicu timbulnya eutrofikasi. Eutrofikasi adalah suatu kondisi pesatnya pertumbuhan tanaman eceng gondok dan ganggang. Dampak negatif akan dirasakan oleh biota air di bawahnya, karena eutrofikasi menghambat sirkulasi oksigen dan sinar matahari. Sisa limbah deterjen yang dihasilkan setiap hari oleh rumah tangga akan menjadi limbah berbahaya yang mengancam stabilitas lingkungan hidup. Limbah deterjen yang dihasilkan rumah tangga akan bermuara pada sebuah tempat, seperti selokan ataupun sungai. Biasanya, eceng gondok akan tumbuh dengan populasi yang cukup besar pada ujung selokan. Silakan Risma baca judul penelitian. Risma. 2. Judul penelitian. Pengaruh pencemaran limbah deterjen pada sungai. 3. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh limbah deterjen pada sungai? 4. Landasan teori. A. Limbah deterjen. Limbah deterjen adalah limbah yang umum dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga. Hampir seperempat limbah deterjen dihasilkan dari aktivitas mencuci dalam sehari-hari. Limbah deterjen termasuk jenis grey water atau limbah non-kalkus yang juga mencakupi limbah bekas mandi dan limbah dapur. Deterjen memiliki efek beracun dalam air karena deterjen akan menghancurkan lapisan eksternal lendir yang melindungi ikan dari bakteri dan parasit. Deterjen juga dapat menyebabkan kerusakan pada insak. Kebanyakan ikan akan mati bila dikonsentrasi deterjen 15 bagian per juta. Deterjen dengan konsentrasi rendah, sekitar 5 ppm, tetap dapat membunuh telur ikan. B. Sungai. Sungai adalah aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu sumber menuju hilir muara. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Sungai juga merupakan salah satu wadah tempat berkumpulnya air dari suatu kawasan. Apabila aktivitas manusia yang berada di sekitar aliran sungai tidak diimbangi dengan kesadaran melestarikan lingkungan sungai,
maka kualitas air sungai akan buruk. Tetapi jika sebaliknya, aktivitas manusia diimbangi oleh kesadaran menjaga lingkungan sungai, maka kualitas air sungai akan relatif baik. Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air mulai dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Sungai bermula dari gunung atau dataran tinggi menuju ke danau atau lautan. 5. Hipotesis. Limbah deterjen memberikan efek negatif pada sungai. Metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Risma. Risma, silahkan. Daftar pusaka. Tempo.co.id, Jakarta, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Universitas Eti Riani. Jurusan Budidaya Perairan Universitas Darwan Ali Kampus Kuala Pembuang. Jalan Ki Hajar Dewantara, Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Pos 74212. Buku penelitian pendidikan, metode pendekatan dan jenis oleh Dr. Randes Haji Salim, MPD, dan Dr. Randes Haidir, SAG, MPD 2019. Pertanyaan yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Lakukanlah percobaan seperti pada gambar di atas, kemudian analisislah kenapa bisa terjadi kondisi ketiga telur tersebut ke dalam bentuk laporan percobaan. Kita sudah menganalisis dan hasilnya adalah telur terapung. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan terapung jika berat benda atau disebut dengan W lebih kecil dari gaya ke atas, FA. Pada saat air diberi 3-4 sendok garam dan diaduk secara perlahan-lahan, maka telur itu akan terapung karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Hal ini terjadi karena semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis zat cairnya atau air. 2. Telur melayang. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan melayang jika berat benda atau W sama dengan gaya ke atas, FA, atau benda tersebut dalam keadaan seimbang. Pada saat air diberi 2,5 sendok garam dan diaduk secara perlahan-lahan, maka telur akan berada pada keadaan melayang. Hal ini terjadi karena massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Garam di sini berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Risma. Telur tenggelam. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat air akan tenggelam jika berat benda lebih besar dari gaya ke atas. Pada saat telur dimasukkan dalam air, tak terisi garam, maka telur tersebut akan tenggelam, karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian, air diberi garam 1-2 sendok dan diaduk secara perlahan-lahan. Telur masih juga tenggelam karena massa jenis telur masih lebih besar daripada massa jenis air. Cukup sekian dari kami, itulah hasil diskusi kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.